Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup kita ini. 3 amalan baik tersebut adalah: yang pertama istiqomah, yang kedua istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar. Istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seseorang seperti yang tertera dalam hadis berikut. An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumastaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak pernah bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal tetap memperhatikan halal dan haramnya. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang kedua adalah istikharah, selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berpikirlah hari ini dan berbicaralah esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tetapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta meneguhkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, atani Jibril faqal ya Muhammadan ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufarikun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi. Rawahul Baihaqi. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya. Sabda Nabi Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini. Dengan dalih kebebasan, banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengarkan daripada berbicara yang kadang-kadang justru malah membingungkan masyarakat. Kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi SAW bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima man istansyara wala ala man iktasoda. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadirin yang berbahagia, pegangan yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus segera diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persoalan ekonomi misalnya, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas kita. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan bangsa, kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertaubat darinya secara massal. Maka itu penyebabnya, maka jika itu penyebabnya, maka obatnya adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi tsumma yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah ya berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan tersebut di atas, yaitu istiqamah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.